Oke, kembali lagi bersama saya Os Magang, tentunya Erik Sadewa. Dan udah berapa tahun? Ada 3 tahun kayaknya. Sekarang diaktifin lagi pengalaman mistis, dan ini teman saya mengalami berbagai hal. Bisa dibilang bisa terlihat yang dulunya dianya cerita ke saya nggak percaya, dan bahasa kerennya skeptis lah ya, skeptis tentang hal mistis, tentang hal goib begitu. Nah, mungkin bisa lang. Nah, ini namanya biasa dipanggil Mamat ya, Mamat. Mungkin bisa langsung diceritakan pengalamannya, Mat. Jadi pengalaman di tempat kerja ya dulu, Kak. Iya. Saya kan kerja di suatu ekspedisi ya, jadi admin lah di sana ya, di daerah Bandung Timur lah. Iya. Pengirikan. Nah jadi kayak itu tuh, saya tuh sebenarnya yang kata dia skeptis gitu ya, nggak percaya sama hal-hal gaib yang kayak gitu ya. Pengalaman pertama saya di ya, waktu di tempat kerja itu posisi lagi pengen kencing ya, sore itu lah, siang lah itu jam 3-an lah, jam 3 jam 2-an siang. Posisi sendiri hari Sabtu, karena jadwal hari Sabtu itu kan sendiri. Nah pengen kencing nih ke kamar mandi. Awal mulanya dari situ, dari kamar mandi itu. Kalau kamar mandi di tempat kerja saya itu di tempat dia pasti kamar mandi selalu dimatiin, jadi lampunya selalu dimatiin lampunya nih. Jadi kalau mau ke air, kalau mau kencing atau buang air besar, pasti nyalain dulu lampunya. Sisa kelarnya itu di luar. Nah, padahal saya nggak punya pemikiran apa gitu ya, biasa aja kerja gitu, ke kamar mandi, pas ke kamar mandi mau nyalain lampunya udah nyetrek duluan, belum dipencet. Sama mata belum dipencet, belum mau pencet udah nyetrek duluan, udah nyala si lampu teh. Bukan konslet atau kelihatan di depan mata trek, cuman karena masih skeptis ya waktu itu, mungkin ada cicak atau apalah gitu ya gitu. Cuman ya rada merinding juga, cuman aneh gitu, dia belum juga kepencet udah nyala duluan si lampu, strek depan mata itu, strek. Nah itu ada biasa aja di situ ya. Nah keluar masih mikir itu kayak apa gitunya, kok bisa gitu, padahal belum dipencet, udah jelas-jelas itu secara kesadaran penuh belum saya pencet tapi udah nge-track duluan. Kedengar lagi track gitu kan, biasanya sakarnya kedengar ada pet gitu kan. Iya, kedengar plak, langsung nyala lampu kamar mandi. Cuman udah gak mikir apa-apalah kayak gitu. Nah terus emang terkenal ya si tempat kerja itu dari tetangga-tetangga atau dari pemilik rumah pun dulu katanya, sebelum pemilik rumah. Jadi si tempat kerja itu tuh bukan ruko, jadi kayak rumah gitulah, rumah. Si pemilik rumah itu juga udah cerita sih dulu sebelum pindah ke sana emang udah banyak udah pernah ngelakuin pembersihan lah. Ternyata yang diganggu bukan hanya karyawannya aja gitu, si pemiliknya juga kadang-kadang suka, cuman nggak. Ada story-nya di situnya dari pemilik rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri udah ada histori dan warga sekitar. Ya udah dilakuin sama istilahnya mah sama orang pintar lah, Ustadz gitu, katanya udah dipindahin atau segala macam gitu kan. Ngomongnya sih kayak gitu ya, dari warga sekitar juga kan, karena itu kan katanya si rumah itu udah gak diisi udah berapa belas tahun lah katanya. Terus si pemilik rumah pindah ke sana, ya buka usaha lah di situ. Nah pengalaman pertama saya kan yang lampu itu. Terus yang kedua, tapi ini tiap kejadian teh pasti setiap saya shift sendiri ya, gitu. Makanya
kalau misalkan ini mah mau terserah ya, mau percaya atau yang orang-orang yang masih skeptis gitu ya dengan hal-hal yang kayak gitu, mau percaya atau enggak. Tapi saya yang skeptis percaya kalau yang gitu teh ada anjir. Yang dulunya nggak percaya gitu, nggak pernah diliatin. Ini ngeliat atau ngedengar suara atau perasaan, kan ada berapa hal kan gitu. ngedengar awalnya mah cuma ngedengar, tapi pas ngedengar cuma ngedengar kayak di tangga, kan tangga ada gagangnya besi gitu ya, kayak orang turun tung 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 kayak gitu. Cuma masih skeptis di situ mah, mungkin atau apalah, atau mungkin tikus atau binatang atau apa gitu kan, masih skeptis lah di sana. Terus di garasi kayak ada orang batu kayak gitulah, kayak bapak-bapak batuk gitu, masih skeptis. Soalnya dulu kalau ngedengar teman-teman gitu ya, barudak cerita orang ningali kieu naon sih di rumah sompralnya, di gudang kurang gitu mah gini, lamanya gitunya. Ya maksudnya dikejar lah, dicari lah di gudang. Terus kan katanya kalau ngejar yang gitu katanya dapat jimat atau apa kan, terus skeptisnya gitu. Nah selama kerja di 8 tahun kan, dari 2017 lah sampai bulan Mei kemarin lah kerja. Nah kejadian-kejadian suara-suara itu tuh sering, cuman masih belum masih nyangkut pautin ke logika lah yang itu mah. Paling kalau nggak binatang atau yang jatuh atau apalah, debu-debu gitu lah, kayak gitu, kayak piring suka bergerak sendiri. Nah sampai pernah ada kejadian itu masih mikir skeptis saya, yang meja kayu nih dulu kan ada di tempat ruang nunggu yang ngirim barang itu customer. Dulu tuh ada meja kayu meja kayunya tuh kayak, tapi bukan meja kayu biasa ya, jadi kayak bonggol kayu dipotong, kayu jati gitulah, dibongkol. Kayu jati kan berat gitu, kayu jati dipotong dijadiin meja-mejaan lah gitu, disimpan asbak buat yang ngerokok gitu di teras, dikasih kursi gitu. Nah pulang kan pulang malam gitu ya, terus pas pagi-pagi datang kata yang sip 1 acak-acakan itu tuh, jadi si kayu itu udah jatuh, asbak cacah rokok teh udah amburadul kemana-mana. Awalnya teh ya nyalahin enggak sih, cuma negur lah sana, itu mending diberesin sana abu rokok udah tahu jatuh meja gitu. Udah kemarin sampai mejanya jatuh. Iya, sampai mejanya jatuh. Padahal berat meja. Berat itu kayu jati. Harus 2 orang angkatin juga gitu. Nah itu bukannya dirapihin sama meja ini. Nah saya nggak ngerasa ngacak-ngacak. Dah kemarin malam posisinya semula gitu. Nah sampai ke si pemilik rumah nih ya, karena gak ada yang ngaku gitu ya, kucing mungkin. Saya masih skeptisnya, itu mah kucing bergerut atau apalah gitu, bisa jadi kucing berantem, banyak kucing kan di lingkungan situ, kucing berantem atau apa. Nah akhirnya pada yang nggak ngaku atau apa, dilihatlah CCTV. Ada CCTV. Ada CCTV. Nah dilihat CCTV sama yang punyanya, sama bos lah. Dilihat CCTV, dibenerin di yang masih semula, si meja kayu itu masih semula gitu, ada asbak, kursi gitu. Pas di sekitar jam 2-an subuh, jam 2, jam setengah 3, narik sendiri itu mejanya. Narik sampai jatuh kayak ditarik. Berat tuh mejanya. Berat harus 2 orang. Itu kan asalnya disimpan di atas, 2 orang angkat. Berarti dari CCTV itu kelihatan narik sendiri, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, ditarik itu mah kayak ditarik sendiri. Berarti kayak bahasa kerennya mah poltergeist ya. Poltergeist kayak gitu. Nah baru di situ si yang punya rumah ya, si bos, mungkin walaupun bos juga punya rasa takut ya, jadi nyuruh udah tuh nggak akan benar sana, pindahin lagi ke atas rumah, dipindahin ke balkon di atas rumah, diangkat lagi meja itu diangkat lagi.
Soalnya jelas banget di CCTV nggak ada siapa-siapa, jelas CCTV infrared gitu kan. Iya. Jauh itu ditariknya dari depan, dari ruang ya, dari tempat nunggu si customer itu ditarik sampai garasi. Bentar. Oh, kalau berarti kalau infrared mah berarti itu malam ya? Malam. Oh iya. Malam. Iya. Infrared mah malam. Ditarik sampai ke garasi, di atasnya asbak sampai pabalatak gitu. Makanya kan secara logika gitu kan, jadi itu aja ngangkatnya harus 2 orang gitu. Terus ketariknya juga bukan ngegeser gitu, kayak terbang dulu dia di CCTV. Iya. Nantilah dilihat CCTV-nya. Iya. Kalau nanti saya nanya, kayaknya masih disimpan si rekaman CCTV-nya. Terbang dulu berapa senti lah, kayak terbang dulu berapa senti. Oh, kayak gitu. Kayak dilempar. Langsung. Kayu jati itu. Kayu jati berat, Pak. Ini setinggi adalah semeteran lah, kayak seperut lah gitu buat yang nunggu kayak dibikin meja-meja gitu. Nah masih mulai di situ lah aneh itu kan, gak masuk akal gitu ya. Akhirnya si bos dulu ini sama kayaknya bukan orang ini mah, bukan ya gitulah ini mas, udah pindahin aja lah mat sana, pindahin aja ke atas ya, pindahin ke atas sama si kursi-kursi tunggunya gitu ya, dipindahin ke atas. Nah terus banyak lah kejadian suara-suara itu masih cuman udah karena terbiasa, karena udah 8 tahun kerja di situ ya gitu. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Berarti pas sering kejadian gitu tuh udah berapa tahun? Dari tahun kedua lah mulai diganggu suara-suara gitu, dari tahun kedua sampai kemarin keluar masih di berarti 8 tahun, berarti 6 tahunan diganggu dengan suara-suara yang gitu-gitu lah, suara-suara kursi gerak sendiri atau apalah gitu ya, sebutannya poltergeist gitu. Iya, poltergeist. Gerak-gerak apalah di dapur, ada kayak suara piring gitu, ada kayak yang makan gitu. Cuman udah nggak dihirauin lah karena udah biasa. Iya, udah biasa, udah aneh lagi. Udah aneh lagi lah itu mah. Masih ada yang lebih parahnya lagi. Nah, puncaknya lebih parah. Yang bikin saya benar-benar nggak skeptis lagi nih ya. Jadi posisi biasa kalau kejadian gitu pas saya lagi shift sendiri. Nah, lagi ngetik customer gitu ya. Customer udah pulang. Kan kalau saya making barang kan pasti dibungkus ya, ada flyer gitu. Bungkus. Pas mau ngebungkus habis si flyernya. Si flyer itu ada di gudang sebelah kanan lah, masuk dulu udah ke ruang makan lah gitu, udah ke ruang tengah di gudang. Saya masuk flyer thermal ya? Bukan kayak plastik kayak plastik merek gitu buat membungkus barangnya. Habis, nah terus saya masuk ke gudang. Nah pas di gudang gelap. Emang itu teh dari awal saya masuk emang nggak pernah ada lampunya, jadi emang sengaja digelapin. Tapi kalau gudang, tapi kalau siang mah terang, kan ada kaca di jendelanya gitu. Ventilasi ya. Ada ventilasi gitu, terang. Cuman kalau tiap malam pasti gelap gitu. Nah kejadian itu posisi gerimis, masih ingat. Habis hujan lah, habis gerimis udah reda hujan. Posisi kalau cek Sunda nama sarupna lah. Antara jam 6 lah, setengah 6 ke jam 6 lah. Pada maghrib, bahasa Indonesia mau maghrib lah kejadian. Nah mau ngambil si flyer itu karena habis buat stok di depan kan gitu. Ngambil ke gudang karena lampunya putus kan nggak ada. Jadi saya bawa HP disimpan di saku seragam, pakai flash gitu buat neranginnya gitu ya, pakai flash. Karena nggak ada lampu gelap. Nah saya kan banyak di situ barang-barang kayak spanduk, kertas-kertas thermal gitu kan, buat printer, barang-barang yang nggak kepake di situ kan, barang-barang kantor ATK. Saya lagi nyari flyer. Nah puncaknya pas flash gitu kan, flash kesorot nyorot barang gitu. Saya lagi nyari barang gitu,
rambut di sini. Dan pas saya lagi ini tiba-tiba ada rambut ke sini. Saya kira sapu kayak Iya. ijuk bentuknya Iya. keras gitulah si rambutnya teh kayak ijuk gitu. Kaget saya karena basah sampai ke basahannya ada sampai basah gitu. Dari atas maksudnya. Dari atas Oh. kan saya tungkul duduk nyari gitu Ya, duduk tiba-tiba ces gitu di pojokan Iya. ces kayak basah-basah gitu. Kaget kan saya, pas kaget Iya. saya ngeliat di sini tinggi jadi tapi saya nggak ngeliat mukanya ya itu di depan saya gitu. Jaraknya cuma berapa senti tapi nggak rambut Oh, ketutup, maksudnya ketutup rambut mukanya. nggak ngeliatin muka, rambut semua panjang. Iya. Tingginya setinggi langit-langit, tinggi pisan itu. 3 meter 2 meter 2 meter ya. 2 meter lebih. Pokoknya mantap sampai lagi. Soalnya biasanya plafon gudang itu tinggi ya. Tinggi ya, tinggi. Ya 2 meteran gitu lah. Saya kaget kan ngeliat gitu ke sorot lampu sampai menjengkang. Saya kan gitu dah kaget sampai gak bisa bergerak kayak kesetun kayak sumpah kayak kesetun gini gitu cuman dia yang bikin seremnya gerak-gerak dia gini lah kepalanya gerak-gerak. Terus yang saya ingat ya yang bikin saya nggak skeptis makhluk gitu ada, dia gerak-gerak ininya basah kayak habis kehujanan rambutnya. Netes nggak netes sih, jadi kayak habis keramas. Kayak habis keramas kehujanan tapi nggak ngeliatin muka, cuman ngeliatin muka. Terus samar-samar saya ngeliat ke bawahnya tuh kayak embun kayak masih asap gitu. Masih asap. Jadi dia nggak nyentuh ke ubin ke lantai. Kaki kelihatan. Nggak ada asap. Oh, kaki ketutup asap. Kayak asap gitu, tapi asapnya nggak gimana gitu. Asapnya diem kayak asap konser gitu. Kayak asap konser gitu kan. Saya kayak fogging gitu ya. Fogging yang cuma di bawah asap gitu. Nah saya nyetun gitu kan. Nggak bisa kayak gitu nggak bisa gerak karena shock ya. Bukan shock lagi lah, itu mah baru pertama kali lah yang skeptis gitu kan. Langsung ngeliat di depan muka, langsung jengkang, langsung lompat. Terus pas lompat kan si flash masih di saku ya. Pas si flash masih di saku, masih ke sorot, masih ada. Jadi nggak bisa gerak. Saya merem baca-baca yang bisa saya baca lah, ayat-ayat gitu lah, baca-baca berapa menit sampai akhirnya kayak ini sendiri ya, kayak akhirnya lemas sendiri lah si badan teh, akhirnya bisa bergerak sendiri gitu. Pas ngeliat hilang, tiba-tiba hilang aja gitu sama si asapnya, si asap. Tapi gigitnya terus gini. Bajunya putih, si rambutnya basah. Putih pada umumnya kuntilanak itu. Iya mirip ya putih lah gitu. Tapi nggak kayak manusia normal sih. Ramping. Ramping. Lurus. Ramping gitu. Bodinya tuh ramping, cuman tinggi sampai ke mentok, sampai ke langit-langit. Ramping gitu, putih. Soalnya kelihatan lah putih walaupun ketutup rambut, kelihatan lah gitu kayak putih. Cuman yang saya jelas itu teh kan nggak berani ngelihat ini ya, nggak berani ngelihat ininya. Jadi cuma ngelihat kakinya gitu, asap. Jadi kayak yang baru kebentuk mungkinnya itu teh kayak asap konser gitu di bawahnya teh gitu. Sampai barang-barang gudang juga ketutup si asap itu gitu. Nah akhirnya ya masih kesorot flash masih ada merem ada akhirnya merem lama. Terus tiba-tiba ini sendiri lemes sendiri gitu, bisa bergerak sendiri.
pas buka mata hilang, sama asap-asapnya hilang. Nah itu pengalamannya yang asalnya skeptis ternyata pada depan buka, sampai saya lari ke depan lagi, lari sambil bawa flyer yang plastik itu. Oh, keambil Untungnya keambil ya. Sampai saya lari ke depan, ya untungnya keambil, lari ke depan, terus masih shock gitu ya, kan itu apa, masih mikir itu apa tadi gitu, mikir ya, udah nggak bisa positive thinking, itu udah bukan ini lah. Sampai saya pas ngetik lagi gitu ya, si basahan rambutnya masih ada di sini, keruh, masih nggak bekas, jadi kayak tetesan air yang kan kena rambutnya kan kena tangan saya dulu, masih nggak bekas gitu. Sama saya dicuci langsung kamar mandi, takutnya kan yang gitu mah. Sempat ada keanehan kan? Untungnya enggak sih, untungnya enggak lah, nggak ada keanehan gitu. Cuman bisa sampai nyentuh gitu, ternyata yang gitu teh. Nah terus singkat, bukan singkat cerita ya, jadi ternyata nggak akan bicara nih, nggak ngomong ke si bos ya masalah itu. Beberapa minggu kemudian lah cerita sama partner kerja, cerita partner kerja mah ya harus banyak berdoa, sama harus disolatin ya kan. Oh yang sip-sipan itu, berarti cuma dua orang. Saya nanya ke partner kerja, pernah nggak kayak gitu sana? Si partner kerja juga pernah, cuman suara-suara aja di situ. Oh. Jadi emang tempat itu teh emang gimana ya? Udah dari tetangga-tetangga juga emang inilah gitu. Udah Jawa kan di pojok ya. Iya. Di pojok, si dulunya di pojok tanggul gitu. Di tanggul itu ada pos. Nah, terus ada cerita juga yang ngambil barang di situ, sampai gak mau ngambil barang lagi ke tempat kerja saya. Yang pick up kan biasanya jam 8 ada pick up ngambil barang. Iya. Yang pakai truk gitu. Iya. Ngomongnya pas truknya datang, nyorot ke pos, ada pos kosong di situ. Iya. Ada cewek katanya, pas dipanggil, gak dipanggil sih, pas disamperin terbang ke atas, nembus si pos itu, Langit pos. dia mah sampai sakit seminggu, langit pos itu, pos yang di pinggir tempat kerja. Maksudnya yang sakit sopir. Si sopirnya sampai sakit itu mah, sampai sakit berapa hari lah, panas dingin. Akhirnya nggak mau lagi ngambil barang ke dia, digantiin sama orang lain lah. Sampai berapa tahun berarti nggak pernah lagi ngambil barang di situ? Ya sampai saya keluar, sampai saya udah nggak pernah ini lagi, katanya trauma ngomongin gitu. Itu mah dia sendiri yang ngelihat sendiri, dia asalnya kesorot lampu truk. Ya. Ada kayak cewek gitu, ngapain cewek jadi dia mikirnya lagi ngapain, penasaran sih. Gak ngomongnya, gak mau nanya, cuma mau dideketin doang gitu, mau ngeliat ada apa, penasaran. Pas mau dideketin, terbangnya kan itu atap, terbangnya nembus gitu ke atas, ngilang gak tahu kemana, gitu kan. Nah, pengalaman ya bikin jadi ini mah, makanya ya kan banyak orang ya yang bilang itu mah cuma halu atau apa gitu ya. Posisi lagi capek atau lagi halu. Sumpah demi apapun lah, posisi lagi kerja saya nggak punya pikiran apa-apa, mau ngambil ke gudang, tiba-tiba ada itu kan. Di situ malah pemikiran skeptis teh kayak gaib beneran ada gitu. Atau lagi capek, ada pemikiran, ada masalah, nggak ada. Lagi kerja biasa. Maksudnya hidupnya lagi normal aja, nggak ada masalah, nggak ada pemikiran apa, nggak ada. Normal aja gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Nah, punya usut, akhirnya kan ya cuma cerita ke partner. Akhirnya kan beberapa minggu kemudian cerita nih akhirnya ke yang punya rumah, si bos. Cerita, nah si bos tuh punya istri. Nah ternyata kata si bos yang ngobrol berdua lah sama istrinya gitu, ternyata yang dilihat sama saya itu juga dilihat sama istrinya si bos itu sama. Jadi saya cerita rambutnya basah gini.
Padahal saya nggak cerita, belum cerita rambutnya basah, cuma belum cerita. belum cerita, pokoknya Belum cerita sosok detail gitu. cuma ngeliat rambutnya panjang tapi ramping tipis. Terus si istrinya bos saya rambutnya basah ya, basah bener gitu. Soalnya ini kesini rambutnya kesini cuma berarti bener. Cuman kalau dia ngelihatnya di tangga mau ke atas lagi berdiri gitu. Dari situlah ternyata ya emang terkenal si kantor ekspedisi itu emang gitulah. Nah jadi yang asalnya skeptis ini mah terserah ya, mau percaya mau enggak, ada orang kan mau percaya mau enggak, tapi nyaman bahasa Sunda nama bahasa Sunda nama orang mah pernah ningali jika kumaha bentuknya gitu. Nyata ada yang gitu teh, sampai kepegang sampai kesentuh gitu, kayak gitu sih kalau pengalaman tempat kerja mah. Pertanyaannya berarti klop sama cerita yang istrinya si bapak tadi, si bos tadi, klop. Soalnya saya nggak nyeritain rambutnya basah, cuma nyerita di gudang orang nih kecil gitunya ningali ketika sampai kasoak menjaga gitu, terus tiba-tiba dia rambutnya basah nggak, tiba-tiba ngomong gitu kan, yang berarti nggak saya aja berarti kan. Berarti cuman sekali itu diliatin di tempat kerja teh, sama teh. Cuman sekali itu, terus di depan muka sampai kesentuh itu. Cuman yang bikin masih tanda tanya itu ada asap sih, nggak tahu itu teh asap apa gitu, kayak asap fogging yang cuma di bawah gitu lah. Ya asap, iya apa yang nonton Dragon Ball lah. Awan Kiton lah, kayak awan Kiton gitu. Cuman tebal gitu, sampai si gudang juga ketutupin lah. Nah terus jadi kayak energi mungkin ya, energi gitu. Pas saya ngejengkang gitu nggak bisa gerak, kayak ini kesemutan, badan, jadi nggak bisa geraknya karena kesemutan lah. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Apa kan kesemutan di kaki ini, jadi susah gini kan gitu. Nah kayak gitu cuma sebadan lah. Itu cukup lama. Lama enggak sih, ada 5 menit lah. Cuman yang bisa gerak cuma mata doang gini. Dia itu masih ada, marah lagi. Lihat masih ada sampai yang beberapa kali lah. Baru hilangnya itu benar-benar ya hilang aja sama asap yang nutupin si gudang barang itu. Nah, pas hilang baru bisa gerak, lari sambil bawa itu lari. Nah di tempat kerja kan, kalau di tempat kerja jam-jam segitu lagi sepi lah, jam-jam bukan jam-jam krusial lah. Terus mikir itu apa, mau dimasukin logika gak masuk ya akhirnya mungkin emang gitulah, setan mungkin lah, jin lah. Akhirnya berpikirnya itu antara jin, setan, dan akhirnya percayalah, akhirnya percaya gitu. Karena awalnya cuma suara atau apa gitu. Kalau suara kan bisa dimasukin logika, apalah, burung lah, tikus lah, cicak lah gitu kan ya. Kalau ini di depan mata kan ya, visual kan, visual. Mau diberitain juga bingung juga ya. Nah, sampai kalau mau dibayangin saya masih keingat lah gitu. Bentuknya gimana gitu ya, bentuknya si model rambutnya gitu, ada di pikiran saya, masih saya ingat gitu lah. Iya, berarti maksudnya bisa dibilang trauma ya, bisa dibilang trauma kalau keinget terus kayak gitu ya. Iya, trauma juga sih, trauma jadi kayak ke tempat-tempat sendiri gitu ya. Jadi ada deg-degan ya, merinding-merindingnya gitu. Maaf mau nanya, sebelum itu ada rasa merinding. Biasanya orang kalau mau diliatin itu banyak cerita kan, ada yang merinding dulu, ada apa dulu, enggak itu mah langsung. Enggak, sumpah, enggak ada rasa merinding, enggak mikirin apa-apa, cuma. Karena yang awalnya skeptis gitu. Iya, karena awalnya skeptis kali ya. Jadi nggak ada pemikiran pas masuk ke gudang merinding, cuma fokus mau ngambil si plastik. Itu gitu. Segel, ya. Cuma mau ngambil itu, gelap,
pasang itu flash handphone. disimpan di sini karena gelap, tiba-tiba muncul padahal nggak ada perasaan merinding, nggak ada apa gitu. Itu juga pas di depan langsung lari ke depan, masih mikir apa itu teh, apa gitu. Cuman ya akhirnya mau dilawan juga tetap gak masuk ke logika kan. Iya sih. Iya sih. Kalau itu mah masuk akal sih, mau dicari gimana, soalnya visual di depan kita ya. Visual. Gini, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Itu bau enggak sih? Bau. Tapi bukan bau bukan bunga. Ya, bau ini bukan bunga ya. Kayak wangi aja sih posisinya. Oh, bukan bau busuk. Bukan bau busuk, wangi kata wangi. Bukan disebut wangi enggak sih. Bau bunga tapi nggak tahu bunga apa gitu. Tapi wangi kayak minyak wangi lah gitu. Kayak minyak wangi emang bau ada baunya. Biasanya kan bau busuk bau itu. Enggak, ini mah wangi. Dan bahkan pas air yang nempel di sini tuh bau atau enggak? Saya enggak sempat ini langsung ke kamar, langsung ke wastafel, langsung dicuci. Takutnya kan apa ya, sial atau apa gitu, mikirnya langsung dicuci. Cuman si air dari rambutnya itu hitam, si airnya tuh kayak air keruh, di sini gitu. Kayak air selokan gitulah, kayak air cubluk gitu gitu. Cuman kalau di pas nembongin gitu, nampakin ke mulai ke bau-baunya tuh kayak di asapnya yang bau, di kayak embun gitu. Si embunnya yang kayak bau, tapi nggak bau busuk sih, kayak bau minyak wangi sih, lebih ke kampar, bau kampar, kayak gitu. Bau kampar gitu, kayak bau kamar mayat. Nah ya, kayak bau kamar mayat, bau kampar gitu. Oh iya. Nah, history dan story itu kalau nggak dijawab sih nggak apa-apa ya. Itu sebenarnya diungkap nggak sih sama pemilik rumahnya? Bekas ada yang bilang rumah angker tuh bekas pemujaan kah, bekas apa kah itu bekas bundir, maksudnya kayak bekas bundir, bekas inilah nggak diungkap. Paling mungkin sih si bos gitu ya. Cuman bilang kalau emang rumah itu tuh katanya emang kosong udah lama lah, udah katanya dari tahun 90-an lah. Si kosong tuh baru diisi pokoknya dari rumah kosong. Terus katanya pas si pemilik rumah, si bos pindah ke sana juga katanya digangguin, banyak yang gangguin. Makanya kan dulu zaman apa pembunuhan itu ya Pak, film-film pembunuhan gitulah. Tapi bukan yang di filmnya gitu ya. Emang pembunuhan tuh emang kayak dibersihin lah sama orang kita, sama ustadz gitu. Katanya sih emang banyak lah di situ karena kosongnya lama. Belasan tahun lah katanya, kalau dia cerita mah belasan tahun. Ditempatin tahun berapa? 2000-an? Tahun 2000-an lah, 2000 kurang tahu sih, tapi sekitar tahun 2000-an lah. Jadi 10 tahun ya. Sebelum tahun 2000-an itu mah katanya kosong lama. Tahun 80-an lah mungkin kosong rumah itu gitu. Jadi kosong, tapi dibangun lagi atau dibangun lagi. Tadinya nggak gitu rumahnya. Jadi kayak rumah komplek model lama lah gitu. Ya, bawaan komplek kan dulu kan standar kompleks gitu sekarang kan banyak yang dibangun lagi gitu ya. Terus lagi kan orangnya bikin usaha ekspedisi, dibangun lagi kayak gitu. Ya dulu mah katanya rumahnya rumah
komplek bukan rumah apa developer gitu ya, Iya. rumah yang kecil lah, rumah sama gitu. Iya. Cuman katanya lama sih. Dia pindah dari masih satu RW juga Iya. gitu, pindah ke sana. Cuman tetangga-tetangga bilang tuh udah lama kosong sana. Dari pas rumah itu kosong juga katanya orang yang lewat sana teh cuma suka digangguin, kayak ada tukang suara, Oh. cerita-cerita kayak tukang nasi goreng, namanya Iya. ada si Jablay. Oh iya. Jablay, kayak kan lah, nasi goreng si Jablay kan. Iya. Dulu pernah dipanggil di rumah itu katanya. Oh sosok. Buka ya sosok, katanya cewek sana beli nasi goreng. Nasi goreng, terus piringnya dikasih diambil, dibikinin, dibawa sama si cewek itu. Iya. Jadi apa yang di mata dia teh ada isinya, rumah itu teh ada penghuninya Ada gitu. penghuninya. Ada penghuninya, dia nungguin piring lama katanya. Bahkan menurut tukang nasi goreng ini itu sosoknya manusia biasa. Manusia biasa katanya. Cewek katanya beli kayak biasa, beli kayak gitu. Nah terus si orangnya nggak keluar lagi. Ya. Si mamnya kan nungguin piring gitu. Sampai malam bolak-balik lah sambil jalan lagi gitu, lewat situ lagi diketok-ketok. Terus kata tetangga sekitar, non cina lagi anu meser cina ada yang beli tapi piringnya can di itu naon ya tamah imah kosong cina teu aya sasaha cina. Jadi diikhlaskeun piringnya. Oh berarti dia tuh nungguin lama, nungguin piring sama belum dibayar. Terus ada tetangga keluar ngasih tahu kalau itu rumah udah kosong lama gitu. Nungguin piring ngomongnya gitu. Emang siapa yang belinya? Tadi ada yang beli cuman piring belum bayar sama piringnya masih di dalam dibawa sama si tetehnya. Itu mah nggak ada siapa-siapa, rumahnya kosong itu mah katanya gitu. Langsung ya udah langsung si gorengnya juga udah ngerti lah. Berarti bukan manusia. Langsung pergi aja diikhlasin piringnya masih di dalam rumah katanya. Berarti yang ngelihat sosok tuh tukang nasi goreng itu ya. Tapi kalau yang untuk suara-suara mah warga sekitar gitu. Warga sekitar suka katanya ada yang ketawa bersenandung gitu. Kayak bersenandung gitu lah, banyak warga sekitar. Nah si bos beli rumah itu mau buat dijadiin usaha. Nah sebelum dijadiin usaha katanya saya sering digangguin, katanya kayak ada anak hitam lah, kayak ada anak kecil. Sosok lagi. Anak kecil tapi hitam bayangan doang. Sampai digangguin gak kuat, kayak panggil orang pintar lah dari kampungnya, mungkin dibersihin sempat aman lah. Nah pas ketika dibikin usaha nih, saya yang kerja di situ, saya jadinya ada lagi yang, tapi kayaknya beda sosok lah kayaknya mah gitu. Soalnya yang punya rumah mah waktu dulu pertama pindah mah sosoknya bukan itu katanya, anak kecil hitam sama kakek katanya yang sering mengganggu. Cuman karena udah diusir sama yang orang pintar katanya, dibikin usaha, saya yang kerja di situ, beda lagi sosoknya itu cewek yang kayak habis kehujanan gitu. Berarti yang itu udah nggak ada, terus dicocokin klop sama cerita istrinya si bos. Sama pernah. Padahal saya nggak cerita detailnya, cuma dia langsung basah ya rambutnya kayak kehujanan. Kok sama istri? Kok sama, bener gitu. Iya aku juga pernah lihat katanya. Cuman dia diem di tangga tinggi kan, 2 meter ada sana. Terus gimana sana aja dicuekin gitu karena emang dia tinggal di sana mungkin karena biasa kan, karena saya karyawan gitu. Ya soak gitu. Udah mas skeptis, tiba-tiba sekalinya dilihatin depan muka gitu. Oke, sekarang mungkin terakhir, jadi sekarang nggak
skeptis lagi Enggak. atau berkurang skeptisnya, berarti udah nggak skeptis, emang ada sih. Emang ada percaya dengan emang hal gaib di Al-Quran gitu ya, di agama saya gitu ya, Islam harus percaya dengan yang Hal gaib gaib. lah gitu. Oh. Ternyata emang ada gitu dimensi gaib ya. Oke, sahabat mistis, ini cerita dari Mamat ya, dari kerjaannya yang tadi udah dikonfirm oleh pemiliknya juga. Ternyata Mamat belum cerita, pemiliknya udah melihat juga, detailnya sama, sosoknya sama, dan mungkin pengalaman mistis ini akan diterusin karena ada narasumber juga yang mau cerita lagi ntar. Bahkan kalau misalkan sahabat mistis ada pengalaman yang unik atau pengalaman mistis yang ya DM aja lah ke DM saya, ntar di bawah saya kasih tahu DM-nya kemana, mau ke IG mau kemana atau ke WA, silakan DM aja. Nah, ini pengalaman Mamat, kita ambil ya yang tadi Mamat bilang, mau percaya tidak percaya itu hak seseorang, karena Mamat juga menyadari dulu tidak percaya, sekarang percaya. Ya itu mah balik lagi ke diri sendiri, percaya tidaknya dengan cerita ini, atau sekedar untuk nonton ini untuk sekedar untuk hiburan, ya itu mah pilihan, itu kembali ke diri masing-masing, percaya atau tidaknya. Bahkan Mamat sekarang udah melihat sendiri, dia percaya yang tadinya skeptis ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, host magang dari Sadewa, dan cerita Mamat tentang hantu di kerjaannya yang di ekspedisi. Ya ini episode yang ketiga, mungkin cukup lama ya mungkin cukup sekian sahabat mistis. Next kembali lagi dan support ya. See you next time.